I never thought about all the things you had given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allaha aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahru ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama yang terhormat Bapak Husein Joyonegoro selaku Direktur Utama PT Interkalin. Yang terhormat Bapak Pujiono Joyonegoro selaku Managing Direktur PT Interkalin, yang semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Cornelius Hendrawan selaku Plan Director. Yang saya hormati Ibu Yeti Yahya selaku Chief Finance and Accounting beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Petrus Kuswandi dan Bapak Daniel Arisamgita selaku Factory Manager beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Harmais Wibawanto dan Bapak Teguh Cahyono selaku Vice Factory Manager beserta staf dan jajarannya. Yang kami hormati seluruh pekerja, karyawan-karyawati PT Interkalin yang tidak saya sebut namanya satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada seluruh pekerja semua. Dan juga yang saya hormati Ahinatul Kiram Al-Ustadz Muhammad Salman LC yang masih dalam perjalanan, yang nanti akan mengisi siraman rohani atau tausiah Ramadan pada kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan beliau diselamatkan oleh Allah bisa hadir di tempat yang kita cintai ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan kepada kita selaku hambanya. Dan marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, dan atas segala kemampuannya yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir di
di acara ini dalam momen atau acara yaitu buka puasa bersama seluruh pekerja PT Interkalin. Sholawat beserta salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dinul Islam sehingga bisa sampai ke kita. Sebelum masuk acara lebih lanjut, saya sebagai MC acara buka puasa bersama pada hari ini dan berdiri di sini untuk mewakili panitia penyelenggara buka puasa bersama, dan kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pekerja hadirin yang telah bergabung dengan antusias dalam acara buka puasa bersama ini, yang dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun karena ada COVID, sehingga acara momen buka puasa yang rutin kita laksanakan tidak bisa terlaksana dengan sempurna. Acara buka puasa bersama pada kesempatan kali ini mengambil tema yaitu melakukan kalkulasi dalam pekerjaan sebagai kebiasaan manajemen yang berkualitas. Semoga kegiatan ini dapat menguatkan ikatan persaudaraan dan menjalin silaturahim di antara sesama pekerja, dan juga berharap dan dengan keyakinan kita bisa menciptakan kerja yang lebih harmonis lagi. Para hadirin peserta buka puasa bersama yang saya hormati, agar waktu lebih efektif dan efisien, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada acara buka bersama pada kesempatan kali ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari manajemen yang nanti akan diwakilkan kepada Bapak Cornelius Indrawan. Acara yang ketiga, tausiah Ramadan atau siraman rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Salman LC.MA. Acara yang keempat yaitu persiapan buka puasa dan membatalkan puasa. Acara yang kelima, kumandang azan maghrib yang nanti akan disampaikan atau dilantunkan oleh Bapak Ahmad Sukron. Dan acara yang keenam, salat maghrib berjamaah dengan imam yaitu Bapak Bakhtiar Muhasin. Dan acara yang ketujuh, doa penutup. Dilanjutkan dengan acara yang terakhir yaitu pembagian konsumsi oleh panitia dan makan bersama. Baik, untuk menyingkat waktu dan mengefektifkan waktu, mari kita buka acara buka puasa pada kesempatan kali ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara yang kita selenggarakan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngalaha diniyah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah tadi bisa memperlancar acara kita pada kesempatan kali ini. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari manajemen yang akan disampaikan oleh Bapak Cornelius Indrawan mewakili manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan kerja, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Santai sedikit ya, memberi sambutan biasanya dibacakan dengan cara pakai teks supaya nggak kaku, jadi saya coba membawakan dengan gaya bebas ya.
Waktunya sampai 17.15 udah tekor 10 menit. Saya lihat ya, kita hari ini udah melakukan puasa ini terakhir tuh tahun 2019. Jadi udah hampir 6 tahun ya, karena ada COVID. Ya, kita patut puji syukur bahwa hari ini kita bisa berkumpul bersama nih, ya. Dan kumpul bersama ini, waduh, saya lihat nih pekerja kita, saya lihat ya, sangat tawadu. Tawadu apa ya? Nggak tahu ya. Nanti tanya Ustadz lah ya. Kalau saya nguraikan saya nanti ngelangkain Ustadz. Tapi saya lihat pada tawadu. Mungkin belum pernah dengar kali ini. Pak Firman juga belum pernah dengar tawadu apa ini lagi. Tapi secara singkat saya lihat bahwa tawadu ya sikap rendah hati, bukan merendahkan diri ya. Rendah hati, orang-orang kita tuh bisa menjalankan puasanya dengan sungguh-sungguh. Saya lihat mukanya ya, udah jam segini masih seger buger loh. Waduh. Padahal ya, kalau lagi nggak, saya herannya kenapa? Kalau lagi nggak puasa Pak, ya Bu, jam 9 udah pada ke belakang, waduh saya nggak kuat, ngemil sana ngemil sini ya nggak, biasa kan begitu kan, jam 9, jam 10, sekarang sudah sampai jam setengah 5 masih seger buger, ini suatu prestasi yang luar biasa. Kalau saya bilang bahwa SDM ABC ini sangat berkualitas. Kenapa bisa sangat berkualitas? Kalian bisa sangat berkualitas kenapa? Karena kamu bisa jalan ini kenapa? Kita bisa jalan ini kenapa? Karena ada nawaitu, betul nggak? Kayak orang ustadz aja nih ya. Karena ada nawaitu. Nah, ini berkualitas, SDM berkualitas syaratnya apa? Satu, kalian harus ada nawaitu, bukan hanya menjalankan lagi puasa aja, tapi lagi dalam sehari-hari bekerja juga maaf, interupsi. Ini Pak Ustadz Salman, betul? Selamat datang Pak Ustadz Salman. Maaf, saya mendahului. Selamat datang Pak. Maaf saya mendahului Pak. Mohon maaf, mohon izin saya mendahului. Tadi sampai di mana ya? Berkualitas. Nah, orang ABC itu sangat berkualitas. Kalian lihat dari segi puasa aja udah tanggal 19, berarti 19 hari kurang 11 hari. Kalian nggak ada bolong-bolong, wah itu sangat luar biasa. Kalau cewek-cewek ada bolong-bolong karena halangan ya luar biasa. Gak apa-apa, bisa ditebus kan berikutnya. Nah, ciri-cirinya bahwa orang yang berkualitas adalah apa? Ada nawaitu yang sangat kuat. Jadi artinya apa? Kalau kita punya nawaitu, apapun bisa diterjang, bisa dijalankan. Buktinya kita sini sampai jam segini nggak merasa lapar ya, kuat, sumringah lagi mukanya. Waduh. Terus terang saya kalah set, saya kalah. Terus terang. Ya. Nah, kita ambil tema hari ini melakukan kalkulasi dalam pekerjaan sebagai kebiasaan manajemen yang berkualitas. Tadi ciri-cirinya berkualitas, kita yang pertama pokok adalah nawaitu. Ciri-cirinya adalah apa? Kalau kita semakin berkualitas artinya apa? Atribut yang kita punya itu semakin banyak. Atribut itu apa? Misalkan kita makin disiplin, jangan suka telat-telat. Kalau telat-telat itu namanya tidak berkualitas. Atributnya jelek-jelek itu.
Atribut yang nempel pada kita, kita mau dilihat sebagai orang apa? Oh, orang yang rajin. Oh, atribut ini rajin nih. Lain dengan yang malas. Terus atributnya yang bagus apa? Sebagai kita sebagai pekerja. Sumeh. Ya, sumeh tahu ya? Ramah ya. Terus apa? Tidak jutek. Trengginas, cepet. Nah, itu atribut ciri-ciri bahwa SDM yang berkualitas. Kalau produk kita ABC disebut berkualitas, atributnya apa? Tahan lama, apalagi tidak bocor, apalagi nanti dirembuk ya, kita sebut berkualitas, apa sih ABC berkualitas? Coba atributnya apa yang positif. Nah, kita juga sebagai individu juga harus menambah atribut yang positif dari tahun ke tahun, dari hari ke hari ya. Nah, sekarang kita bicara masalah kalkulasi. Kalkulasi itu tidak sama ya, dengan pengertian lebih luas tidak sama dengan berhitung. Kalau berhitung cuma lain ya, berhitung cuma 1 tambah 1 2. Kalau kalkulasi itu bisa 1 tambah 1 bisa 3 loh. 2 tambah 2 4. 2 tambah 2 bisa 5. Jadi pengertiannya lebih luas. Berkualitas sebenarnya arti yang penting adalah apa? Mencari solusi itu berkualitas. Kalkulasi ya, kalkulasi artinya mencari solusi untuk menghadapi masalah-masalah atau mengatasi masalah-masalah atau tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah, mencari solusi dengan cara apa? Dengan cara-cara pendekatan matematis, dengan cara-cara yang masuk akal. Cari solusinya jangan yang terlalu ngawang-ngawang, itu tidak berkualitas. Yang berkualitas yang masuk akal, ada dasar pemikirannya, itu berkualitas. Nah, kalkulasi yang berkualitas. Jadi kalkulasi, jadi nanti kalau dengar dikalkulasi dong, itu artinya apa? Cari solusi dong ya. Kata kalkulasi sering dengar kan? Dulu presiden kita Pak Jokowi sering dengar nggak? Kata-kata sering ngomong di TV kan sering ngomong. Masih ingat nggak? Kalau ditanya wartawan, Pak bagaimana nih program-program? Wah nanti kita hitung-hitung dulu dan kalkulasi dengan matang. Sering dengar kan? Pak Jokowi itu ikonnya adalah kita hitung-hitung dulu dan kalkulasi. Hitung-hitung maksudnya contohnya begini. Kalau kita belanja barang 5.000, kita kasih 10.000. Kembalian 5.000, hitung-hitung. Tapi kalau hitung-hitungan kalkulasi bukan cuma nilai barangnya saja, tapi kita bisa melihat, bisa menggambarkan apa benefitnya. Kenapa begini? Masalahnya apa gitu. Nah, itu kalkulasi ya. Jadi melakukan kalkulasi dalam pekerjaan untuk tahun-tahun ke depan itu wajib ya. Tahun ini aja ya, kita masukin tahun 2025. Banyak sekali tantangan. Misalnya yang gampang aja, air ya naik 72% kalau nggak salah. Air naik 72% loh, air pump. Terus gas naik berapa? 20%, gas naik 20%. Itu contohnya naik. Udah jangan yang lain-lain, jangan naik-naik. Takut. Nanti takut. Nah, tantangan bukan semakin sulit ya, bukan tajam bukan, tapi semakin banyak. Artinya begini, kalau tahun 2024 kita bisa menyelesaikan ada tantangan sebanyak 100 misalnya, contoh gampangnya. Kita sampai Desember selesai 100. Nah, kalau tahun 2025 ini tantangan makin banyak. Misalnya ada tantangan yang kita hadapin harus selesaikan adalah misalkan 120. Kalau kita tidak melakukan kalkulasi dengan cermat,
ini siapa ini? Tokoh masyarakat ya. Silakan Pak, selamat datang. Budong. Ya Pak, selamat datang Pak. Silakan. Kita lanjut ya. Jadi kalau tadi tantangan tahun ini kita ada misalkan 100, banyaknya 120, tahun lalu 100 biji. Tapi kalau kita menjalankannya dengan cara-cara yang tahun 2024, ya, cara-caranya sama, kecepatannya juga sama. Kira-kira kecapai enggak? Enggak, ya kan? Artinya kalau tantangan semakin banyak, kita kerja harus apa? Ya minimal makin cepat. Makin cepat artinya apa? Kita dituntut makin efisien. Makin cepat kan artinya makin efisien. Bukan makin lambat, makin boros, bukan begitu. Nah, makanya judul hari ini melakukan kalkulasi dalam setiap pekerjaan sebagai kebiasaan manajemen yang berkualitas. Nah, supaya kita dapatkan output produk ya atau hasil kerja masing-masing yang berkualitas tadi, kita harus ada niat yang kuat. Nawaitu dengan tawadu ya Pak ya, nanti tolong dijelaskan Pak. Kalau kita nggak ada itu, wah nggak bisa. Tapi dengan kita ada 2 poin itu, saya yakin apapun bisa kita terjang. Ya, efisiensi bisa kita tingkatkan, kerusakan bisa kita kurangin, penyimpangan bisa kita kendalikan. Nah, cara kita harus kerja lebih cepat. Kenapa kita makin cepat makin cepat? Ya, memang tuntutannya harus begitu sih ya. Bukan kita yang mengoprak-oprak, tapi memang lingkungannya begitu. Kalau kita melakukan hal-hal yang sama dengan cara-cara yang lama, mustahil kita akan mendapatkan perubahan-perubahan atau kemajuan-kemajuan, baik untuk perusahaan maupun buruk diri pribadi kita sendiri. Nah, kalkulasi ini juga coba diterapkan bukan hanya untuk di perusahaan aja waktu kerja, di masing-masing individu, di keluarga, itu juga harus kalkulasi. Lakukan mencari solusi. Banyak tantangan kan di dalam rumah tangga kita, di keluarga. Kalau yang punya anak, anaknya tiap tahun makin gede. Makin gede berarti apa? Inputnya makin banyak ya. Input artinya apa? Makannya makin banyak ya. Tantangan dong. Sekolah mungkin biaya makin banyak. Keinginannya makin banyak. Bukan kebutuhannya makin banyak aja, keinginannya ditambah kebutuhan. Tapi yang pertama mula harus kebutuhan dulu dipenuhin, baru keinginan. Tapi saya kadang-kadang saya sangat miris ya, sangat prihatin dengar kabar rekan-rekan kita banyak yang mengedepankan keinginan, bukan kebutuhan dulu. Akibatnya apa? Pinjol, aduh. Karena apa? Kita senengnya ngelihat di depan, oh dapat 20 juta, lihat seneng depan. Tapi nyicilnya nggak dipikirin. Ini juga sebenarnya ngerusak mental, benar ya. Kita di koperasi, ya. Saya dulu sering ngomong begini, kita mau nabung diminta, kita masing-masing untuk kita sendiri loh. Nabung 100.000 sebulan, wah Pak nanti Pak kalau naik gaji Pak, nanti saya lagi cupet, saya lagi sempit Pak. Susahnya minta, alasannya banyak banget gak bisa. Tapi kalau nggak ada Pak Harmais, Pak saya butuh duit Pak, mau pinjem 20 juta, loh cicilan kamu sebulan 2.500.000 loh, sanggup Pak, kencengnya minta ampun, nggak ada apa-apa. Tapi kalau nabung 100.000, wah
Listnya banyak, panjang banget. Tapi jangan dibiasakan. Kalau kita terlalu banyak begitu, lama-lama kualitas diri kita akan menurun. Ya, kalau kualitas diri kita menurun, kualitas pemikiran kita makin menurun. Kalau kualitas pemikiran kita makin menurun, kualitas output kita makin menurun. Output di pribadi kita, di keluarga kita makin menurun. Coba bayangin aja, kalau pinjol cicilan 3 juta, pendapatan sebulan 6,5 atau 5 juta, 5 juta setengah, lebih lah. Sekarang orang kita ABC hebat-hebat. Sekarang minimal 6 juta. Tapi kalau nyicil 4 juta, kencengnya bintang, sanggup Pak. Aduh, itu terus terang saya prihatin sekali. Lebih bagus daripada kamu sanggup cepat begitu, sanggup Pak, saya nggak utang Pak, saya nabung aja lah. Nyicil 2 juta, cepat bener ya, tapi nabung 100.000, waduh, listnya panjang banget. List apa? Alasannya panjang banget. Jangan sampai begitu ya. Kita kerja di sini, kumpul bareng, serabung bareng, ketemu, ya makmur bareng gitu loh ya. Mulai dari pemikiran dulu, mindsetnya makmur, otomatis nanti kerjanya positif, hasilnya positif, otomatis makin makmur lah. Kenapa? Kita jangan pikir, wah Pak, kapan saya mau kayanya Pak? Oh, jangan pikir begitu. Kita dengar ya, teman-teman kita bisa punya kontrakan 5 pintu, bisa punya mobil disewain. Saya aja pun nggak punya 5 pintu, 1 pintu aja nggak punya. Bisa punya kontrakan 5 pintu, 7 pintu. Wah, itu sih luar biasa. Itu sangat-sangat berkualitas. Dari apa? Pemikiran. Maka itu dideketin orang-orang yang begitu supaya ketularan makmurnya. Jangan deketin orang-orang yang mukanya itu nggak jelas. Jangan. Coba ya, yang punya utang pinjol, ya tolong diselesaikan dengan kekeluargaan lah ya. Kalau bisa. Kembali lagi ke melakukan kalkulasi. Apapun coba, mulai sekarang kita di perusahaan, di masing-masing pekerjaan, tanggung jawab kita masing-masing. Coba lakukan kalkulasi. Artinya apa? Cari solusi untuk meningkatkan bagian kita, kinerja bagian kita. Contoh-contoh misalkan kalkulasi, dipikirkan dong. Kalkulasi harus dipikirkan, yang masuk akal. Ya, contohnya sederhana. Misalkan di ruangan kerja kita semrawut, gak ada pola, coba tolong dipola. Ibu-ibu kan pinter tuh kalau di rumah tangga, anaknya masuk kamar anaknya kayak kapal pecah, begitu anaknya sekolah dirapiin bisa rapi, tapi nanti sore diacak-acak lagi. Kita biasakan datang kerja rapi, bersih, selama kerja rapi, bersih, tertib, pulang kerja rapi, bersih, tertib. Jangan kita kerja, kok udah rapi ya, artinya kan shift sebelumnya yang merapikan. Tapi kita kerja ngacak-acakan, asal-asalan. Pulang kerja, main senaknya aja, naruh hand palette, udahlah. Kadang di sini, besok di sono, nggak jelas, nggak ada pola. Salah satu ciri penataannya berkualitas adalah terpola. Apapun ya, pekerjaannya kayak 5P itu harus terpola. Kalau kita tahu polanya, kita bisa meningkatkan, mau dibawa kemana ini bentuknya, bisa. Tapi coba kalau benak tidak terpola, acak-adut, bundet begitu, mulai dari mana dulu? Titik nolnya dari mana? Nggak jelas. Coba kita biasakan berkualitas. Ya, cari solusi, wah ini berantakan, rembuk dong sama teman-teman. Gimana nih ya, kok selalu kok begini ya, komponen pada jatuh, berantakan, porsi pada, wah, kayak kalau kita lain makan di restoran, kebiasaan kita, udah makan tinggal aja, ya,
Berlaku di kerjaan juga begitu, udah selesai beres-beres, tinggal aja nanti ada yang beresin. Janganlah, biasakan punya mental, nanti ada yang beresin, jangan ya, tidak berkualitas itu. Carilah solusi apa, supaya gimana? Cari solusi untuk mengatasi permasalahan rutin harian. Maksudnya dikalkulasi apa? Ya kalau mau cari solusi, usulan-usulan apa, pakai biaya yang minim. Jangan kasih yang muluk-muluk. Waduh, wah Pak, gampang Pak, tambah begini aja Pak, mesti beli begini. Waduh, kalau modelnya begitu itu bukan mencari solusi yang baik ya. Karena apa? Tidak menggunakan akal sehat. Tidak menggunakan common sense. Taruh ciri-ciri yang berkualitas, solusinya adalah solusi yang masuk akal, common sense, rasional. Ya. Nah, coba dengan semangat bulan Ramadan ini kita jalanin hari-hari ke depan juga tetap nawaitu itu tetap terjaga ya. Sehari-hari kita bersikap tawadu. Kalian pada bengong nih, tawadu apa, nggak pernah dengar kayaknya Pak. Nanti tolong dijelasin Pak. Ya, nah untuk melakukan hal-hal yang kita berkualitas ya, untuk pengendalian diri sama masa puasa sebenarnya ya ada satu tambahan lagi nih. Hal-hal ada kemarin kita udah sampaikan sama staff sama ini. 5 hal yang bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol untuk supaya kita hidupnya makin berkualitas. 5 hal yang bisa kontrol. Nah, pengertian kontrol artinya apa? Atau kendalikan apa? Kontrol mengandungnya arti begini, bahwa sepenuhnya menjadi pilihan kita. Kita punya power untuk memutuskan, untuk memilih. Jangan diserahkan ke orang lain, suruh milih, suruh memutuskan. Artinya apa? Kamu menjadi pion orang lain, jangan. Misalkan 5 hal yang kita bisa kendalikan. Pertama, attitude, sikap. Kita mempunyai power, kuasa. Kalian pribadi mempunyai kuasa untuk menentukan, untuk memilih, memutuskan respon apa yang mesti kita keluarkan, sikap apa, ya, respon apa yang kita berikan. Misalnya diomelin orang, wah rekan sekerja atau bos atau atasan dia, wah, terus sikap kita, wah kurang aja, panas. Nah itu respon kita yang negatif. Sikap kita yang positif, berikan respon-respon yang positif. Itu semua kita yang kendalikan loh, ya. Mau marah, mau senang, orang lain marah, jangan kita terpancing. Kedua, yang bisa kita kendalikan, murni itu kita yang kendalikan, bukan orang lain yang kendalikan. Itu adalah apa? Usaha kita, effort kita. Kita bisa milih, bisa menentukan keputusan kita, usaha kita mau apa. Kita mau datang terlambat, mau datang pagi, orang lain yang menentukan, bukan. Kita yang menentukan. Usaha kita, mau bangun pagi apa enggak? Usaha kita. Contoh sederhana begitu. Yang ketiga, yaitu perkataan. Kita bisa milih, bisa menentukan, kita yang ngatur loh, bukan orang lain yang ngatur. Mau ngomong apa, mau keluar kata-kata seperti apa, kita yang kendalikan. Kita punya kuasa, mau ngomong apa yang harus dikatakan, bagaimana menyampaikannya, itu. Ya. Tapi kadang-kadang itu kalau misalkan kalau meeting aja ya, contohnya orang-orang kita ABC terus terang, saya agak ngenes ya. Kalau meeting isinya apa? Cuma diem aja, dari nggak atas sampai ke bawah diem aja Pak.
Diem aja. Ada usulan nggak? Nggak ada. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau diem aja kan kita jadi pertanyaan. Ini ngerti apa enggak ya? Ini bisa apa enggak ya? Kan jadi pertanyaan begitu kan. Tapi kalau jawab, Pak, siap Pak, ngerti paham. Nanti akan begini gini. Oh, ngerti paham. Kita ayem gitu. Waduh, ini diajak meeting. Kita yang khotbah terus, kayak orang khotbah terus. Padahal diajak meeting adalah suatu, ingat nih ya, kalau dalam bahasa manajemen, kalian diajak meeting, apalagi diajak meeting sama atasan, itu adalah suatu privilege. Privilege apa ya? Kesempatan khusus, hak istimewa kalian, kalian mau bisa diundang, kalian datang hari ini nih ya, ini adalah privilege. Tapi kadang-kadang, wah buka puasa saya mau keluar kamar, mau banyak alasan. Artinya apa? Menyia-nyiakan hak istimewa yang kamu berikan, yang kita dapat. Gitu. Jangan, banyak sekali hak istimewa. Dari hak istimewa dari 5 hal ada hubungan yang bisa kita kendalikan. Tadi pertama attitude, effort, kata-kata, apa yang mesti kita mau ucapkan, bagaimana cara kita menyampaikan. Yang keempat masalah action kita, tindakan kita. Itu tindakan kita, itu sepenuhnya kita yang kendalikan loh. Kita yang pilih, kita mau apa, mau lakukan apa, kita yang kendalikan. Jangan diserahkan orang lain. Terus karepmu baiklah, aku ngikut. Waduh, hidup cuma sekali, apa-apa diserahkan orang lain. Wah sayang, jangan. Ya, action kita mau apa? Mau senang, mau susah, mau kita yang tentukan. Mau makmur, nah, pilihan kita mau pinjol apa enggak pinjol. Jangan. Karena kita kadang-kadang terbelenggu dengan 5 hal. Kita tidak paham dengan 5 hal yang mestinya bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol. Yang kelima adalah fokus kita. Maksudnya Pak, mana dulu yang mau kita kerjakan, itu sepenuhnya kita yang pilih, yang tentukan. Mau kawin sekarang atau 5 tahun lagi, siapa yang tentukan? Ya kita. Ya, mau makan sekarang apa makan nanti, kita yang tentukan. Fokusnya yang mana? Wah, fokus kita mau sampai maghrib baru buka, fokus kita tentukan. Kalian mau pura-puranya puasa tengah hari nyolong-nyolong makan, ya tanggung jawab sendiri, kalian yang tentukan, ya kan? Mungkin diantara kita juga masih ada yang nyolong-nyolong kali. Ya kalau masih begitu ya kurang berkualitas. Ya. Jadi temanya ini bagus sekali, melakukan kalkulasi dalam setiap pekerjaan sebagai kebiasaan manajemen yang berkualitas. Tadi saya uraikan kata-kata berkalkulasi dan berkualitas. Saya sampaikan, ini ada yang datang lagi. Pak, siapa ini ya? Ini udah menjelang waktunya, masih 5 menit. Selamat datang Pak Haji Zami dan Pak Haji Siduk nggak datang? Haji Duk nggak datang? Ini anaknya ya. Ya Pak, selamat sore Pak. Silakan Pak. Jadi sepakat ya, kalau kita hari-hari ke depan tunjukkan diri kita masing-masing berkualitas. Setuju nggak? Berkualitas tadi artinya apa? Banyakinlah atribut di kita. Atribut itu apa? Ya kalau kita nggak tahu, orang lain mandang kita apa sih? Wah kamu jorok, kemproh, nah itu atributnya. Wah ini resikan, nah itu atribut. Wah ini rajin,
ini males, itu atribut. Itu bisa dikendalikan di kita dari 5 hal itu. Ya. Nah, kalau kalian bisa, kita diri pribadi kita sebagai pekerja PT Interkalin, ya, berkualitas, saya yakin ditempatkan di mana saja, kerja di bagian apa saja, kalian mampu memberikan kontribusi buat perusahaan sekecil apapun, ya, di posisi apapun bisa memberikan kontribusi. Itu yang kita harapkan. Oke, jadi penutup, kami dari manajemen juga pesan menjelang liburan nanti, tolong yang pulang kampung hati-hati, jaga keluarga dan juga jaga kantong masing-masing. Karena biasanya orang kalau lebaran merasa kaya, ya enggak? Saking kayanya apa? Sampai kampung pating teletek sana teletek sini. Uang itu udah kayak air ngalirnya. Tapi kalau di sini sampai diperes-peres gitu. Tapi sampai kampung, waduh, kayak air mengalir, kayak Bengawan Solo, ujungnya nggak jelas gitu. Tolong jaga masing-masing pribadi supaya tetap sehat, balik pulang lagi bisa bekerja dengan sehat, selamat, ya. Kita bangun ABC ini dengan semangat apa tadi? Nawaitu dan tawadu. Coba ulangin lagi sekali lagi. Nawaitu dan mulai. Nawaitu dan yang kuat, ya. Terima kasih. Selamat berlebaran, selamat melanjutkan puasa 11 hari lagi apa 10 hari lagi, Pak? 10 hari lagi. 11 hari lagi, ya. Saya yakin pasti nggak bolong-bolong. Kecuali ibu-ibu saya nggak tahu yang pada halangan, ya. Kalau nggak halangan nggak apa-apa, nanti diganti, ya. Terima kasih, selamat sore, salam sehat selalu. Salam buat keluarga, orang tua yang di kampung, yang di sini, anak, ya. Jaga keluarga masing-masing, ya. Tetap sehat, semangat. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutannya dari Bapak Cornelius Hendrawan, mewakili manajemen yang sangat bagus, sangat baik, dan juga sangat banyak. Tentunya target dari apa yang beliau sampaikan adalah untuk kemajuan perusahaan dan juga untuk kebaikan kita semua. Di mana kita dituntut untuk bisa menjadi SDM yang berkualitas. Kenapa? Karena tantangan semakin banyak, maka kita harus bisa melakukan action atau tindakan yang lebih banyak lagi. Karena tantangan tidak mungkin akan berkurang, tantangan pasti akan bertambah. Satu masalah, pasti masalah yang lain akan menunggu. Dan juga yang terpenting yang beliau sampaikan saat kita bekerja adalah nawaitu dan tawadunya, ya. Jadi niatnya harus kuat. Untuk apa kita niat atau berangkat kerja ke sini kalau hanya mencari rupiah kayaknya kurang kuat. Ya, jadi karena mungkin Islam juga mengajarkan segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Kalau niat kita hanya bekerja mencari duit, ya hanya dapat duit saja. Tapi kalau kita niat bekerjanya untuk beribadah, insya Allah duit dapat, kerjaan kita juga berkualitas, dan juga dampak positifnya tentu ada pada kita. Dan juga salah satu ciri dari orang yang berkualitas di sini adalah kelihatan semeringah, kata Pak Kornel tadi, ya. Kelihatan cerah. Kenapa? Dan tunjukkan bahwa kita adalah pekerja ABC yang berkualitas. Sekali lagi kami mengajak kepada seluruh teman-teman pekerja, mari kita senantiasa berpikir positif
siap menghadapi tantangan, karena tantangan tidak akan berkurang, tantangan pasti akan bertambah. Dengan niat kita yang tulus, niat kita yang kuat dan tawadu, insya Allah apapun susahnya masalah bisa kita selesaikan. Baik, untuk acara selanjutnya siraman rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Muhammad Salman LC MA.